semuanya, kami akan menjelaskan mengenai dermatitis kontak akibat kerja pada cleaning service. Kami adalah dokter dari Departemen Dermatologi, Venereologi, dan Estetika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya. Di definisinya, dermatitis kontak adalah peradangan pada kulit yang terjadi akibat kontak langsung dengan zat tertentu yang menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Sedangkan dermatitis kontak akibat kerja adalah peradangan pada kulit yang disebabkan oleh paparan zat atau bahan tertentu di lingkungan kerja. Kondisi ini merupakan bentuk dari penyakit akibat kerja dan terjadi ketika kulit mengalami kontak berulang atau berkepanjangan dengan agen iritan atau alergen di tempat kerja. Nah, berikut ini adalah kriteria Matias. Apabila DKA dikaitkan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja, maka harus memenuhi 4 di antara 7 kriteria Matias. Yang pertama adalah gejala klinis yang berhubungan dengan dermatitis kontak. Yang kedua, bahan alergen yang dicurigai terdapat di lingkungan kerja. Yang ketiga, distribusi anatomi sesuai dengan area yang terpapar. Yang keempat, ada hubungan sementara waktu antara pemaparan dan timbulnya gejala klinis. Yang kelima, penyebab lain telah disingkirkan. Yang keenam, kelainan kulit membaik seiring dengan cuti kerja atau liburan. Yang ketujuh, penyebab dapat diidentifikasi melalui tes tempel atau tes provokasi. Lalu, bagaimana pada cleaning service? Cleaning service juga merupakan salah satu pekerjaan yang beresiko mengalami dermatitis kontak akibat kerja atau DKAK. Nah, DKAK yang dialami ini dapat disebabkan oleh karena bahan alergen maupun bahan iritan yang didapatkan pada tempat kerjanya. Bahan alergen yang menyebabkan DKAK pada cleaning service biasanya ada lateks dan beberapa jenis logam. Untuk contohnya, pada lateks bisa terjadi pada sarung tangan lateks dan beberapa jenis logam, contohnya adalah gagang pel atau mungkin gagang sapu. Untuk bahan iritan yang menyebabkan DKAK pada cleaning service ada sabun, deterjen, cairan antiseptik, cairan pembersih lain, dan cairan pembersih lantai atau cairan pel. Untuk keluhan yang tersering pada DKAK, biasanya ada dominan gatal, kemerahan, pembengkakan lokal, lepuhan kecil, pelentingan, kulit kering dan bersisik, rasa terbakar atau nyeri, dan biasanya terjadi di beberapa lokasi umum seperti tangan, lengan bawah, wajah, dan leher. Untuk gejala yang dapat timbul pada DKAK bisa dilihat dari gambar berikut. Yang pertama ada kemerahan atau pelentingan merah kecil-kecil atau mungkin pelentingan yang berwarna bening. Kemudian ada gatal, ada kulit mengelupas, dan juga biasa terjadi di tempat-tempat yang sering terpapar oleh zat alergen dan zat iritan. Dan juga kulit di sini terlihat kering dan bersisik. Lalu bagaimana pencegahan agar tidak terjadi DKAK? Yang pertama adalah gunakan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri ini bisa berupa masker, sarung tangan, maupun kacamata pelindung. Lalu gunakan perawatan kulit yang baik. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian kenali bahan yang ada di lingkungan kerja. Dan segera cuci tangan setelah kontak dengan bahan yang ada di lingkungan kerja. Berikut adalah perawatan kulit yang harus dilakukan sebagai pencegahan terjadinya DKAK. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun pH netral. Lalu yang kedua gunakan pelembab. Yang ketiga, kita harus meminimalkan penggunaan sabun atau pelembab yang wangi. Lalu, mandilah dengan air dengan suhu ruang. Hindari kontak langsung dengan iritan dan jaga kebersihan dan keringkan area kulit. Apa yang harus dilakukan apabila kontak dengan bahan alergen atau iritan? Segera hentikan paparan terhadap bahan alergen atau iritan. Lalu bilas area yang terkena dengan air mengalir selama minimal 15 menit. Dan lepaskan pakaian atau perhiasan yang terkontaminasi jika ada. Dan jangan menggosok area yang terpapar agar tidak memperparah iritasi. Kemudian cari bantuan medis segera dan laporkan kejadian kepada petugas keselamatan atau atasan Anda. Sekian video edukasi dari kami. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan juga sampai jumpa di lain waktu.